Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Bukan Cristiano Ronaldo, inikah rekrutan pertama Carlo Ancelotti di Real Madrid? Manajer baru Real Madrid Carlo Ancelotti sudah menentukan daftar transfernya di musim panas ini. Pelatih asal Italia itu kabarnya meminta manajemen Real Madrid memprioritaskan satu pemain ini, dan pemain itu bukan Cristiano Ronaldo. Pekan lalu Real Madrid membuat pengumuman mengejutkan. Mereka resmi mempekerjakan Carlo Ancelotti sebagai manajer baru mereka, menggantikan Zidane yang mengundurkan diri. Ancelotti yang ditugasi untuk membangkitkan Real Madrid musim depan dilaporkan sudah mulai menyusun daftar transfernya. Santer beredar kabar bahwa ia ingin memulangkan Cristiano Ronaldo ke Santiago Bernabeu. Dilansir Foot Mercato, Ronaldo ternyata bukan target utama Ancelotti. Sang pelatih lebih meminta manajemen Real Madrid merekrut Jules Koundé dari Sevilla. Menurut laporan tersebut, Ancelotti menilai sektor bek tengah sangat mendesak untuk diperkuat. Ini dikarenakan Real Madrid kemungkinan besar akan ditinggalkan dua bek tengah terbaik mereka. Sergio Ramos dan Rafael Varane dilaporkan akan cabut dari Santiago Bernabeu di musim panas ini. Jika dua bek tengah ini hengkang, pertahanan Real Madrid akan sangat keropos. Itulah mengapa Ancelotti meminta manajemen Real Madrid untuk membelikan Koundé yang notabene salah satu bek muda terbaik di Spanyol saat ini. Laporan itu juga mengklaim bahwa Real Madrid bakal kesulitan mendapatkan jasa Koundé. Sevilla selaku pemilik sang bek memasang harga yang sangat tinggi. Sang bek dijual di angka 80 juta euro. Sementara Madrid sendiri saat ini dilaporkan tengah mengalami masalah finansial, jadi mereka diragukan bisa menebus mahar tersebut. Madrid juga punya banyak pesaing untuk jasa Koundé. Manchester United, Arsenal, dan Chelsea juga dilaporkan mengejar sang bek asal Prancis itu. Pemain Napoli ini susul Carlo Ancelotti ke Real Madrid. Klub La Liga Real Madrid dilaporkan punya target transfer baru. Carlo Ancelotti dilaporkan ingin memboyong Hirving Lozano dari Napoli. Dilansir dari Football Italia, Ancelotti ingin mendatangkan salah satu mantan anak asuhnya di Napoli. Ia dilaporkan ingin memboyong Hirving Lozano ke Santiago Bernabeu. Menurut laporan tersebut, Carlo Ancelotti sangat menyukai gaya bermain Lozano. Ia adalah sosok yang membawa Lozano ke Italia. Namun, ia keburu dipecat sebelum bisa memaksimalkan pemain timnas Meksiko itu. Ancelotti percaya bahwa Lozano bisa membuat lini serang Real Madrid semakin tajam di musim depan, jadi ia ingin membawanya di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Real Madrid harus siap keluar uang agak banyak dalam transfer Lozano. Ini dikarenakan sang winger kontraknya masih hingga tahun 2024 mendatang. Namun Napoli kabarnya tak menutup peluang bagi Real Madrid memiliki sang winger. Real Madrid butuh sekitar 50-60 juta euro untuk mengamankan jasa Lozano di musim panas nanti. Musim lalu Lozano menunjukkan performa apik di Napoli. Ia total mengemas 15 gol dan 5 assist bagi Partenopei. Upaya ke-9 Eden Hazard untuk bangkit dari cedera. Euro 2020 bakal sangat penting bagi Eden Hazard. Bukan hanya untuk membantu timnas Belgia di turnamen level top, melainkan juga bagi dirinya pribadi. Hazard telah absen membela timnas dalam 19 bulan terakhir melewatkan 12 pertandingan Belgia. Euro 2020 ini akan jadi saksi percobaan ke-9 Hazard untuk kembali ke kondisi puncaknya. Menurut Marca, sejak cedera parah pada 26 November 2019, Hazard sudah 8 kali pulih dan dihantam cedera lagi. Kali ini Hazard sedang menghadapi percobaan ke-9. Seharusnya sekarang kondisi lebih baik, mengingat Real Madrid sangat berhati-hati memainkan Eden Hazard musim lalu. Entah apa yang terjadi, Hazard terus cedera sejak meninggalkan Chelsea dan membuat Real Madrid merugi. Di musim 2020-2021 kemarin, Hazard menempuh sejumlah pertandingan jauh lebih sedikit dari musim pertamanya bersama Real Madrid. Dia sempat pulih pada 13 Maret 2021 setelah menepi selama 36 hari, bermain 15 menit lawan Elche, lalu menepi lagi sampai 41 hari. Hazard hanya bisa memainkan 21 pertandingan untuk Madrid karena dia dihantam 6 cedera dan pernah terinfeksi COVID-19. Total, Hazard hanya memainkan 43 pertandingan dari 103 kesempatan atau sekitar 42% untuk Real Madrid sejak didatangkan dari Chelsea. Kini nasib Hazard ada di tangan pelatih baru Real Madrid Carlo Ancelotti. Euro 2020 ini juga akan jadi ajang penilaian Carlo Ancelotti. Hazard harus bisa membuktikan diri bahwa dia masih layak bermain untuk Madrid. Jika tidak, karirnya mungkin akan terus merosot.
European Super League, Juventus, Barcelona, dan Real Madrid bisa kalahkan UEFA. Meskipun dalam tahap kritis, namun harapan European Super League bangkit suatu hari nanti masih ada. 3 klub raksasa yaitu Juventus, Real Madrid, dan Barcelona masih terus memperjuangkannya. European Super League disingkat ESL merupakan proyek hasil gagasan Florentino Perez di tahun 2009 silam. Kompetisi ini muncul sebagai ketidakpuasan klub-klub papan atas terhadap format Liga Champions serta pembagian hak siar. Pada bulan April kemarin, 12 klub papan atas Eropa kompak mengumumkan partisipasinya dalam kompetisi tersebut. 6 diantaranya berasal dari Inggris, sementara sisanya datang dari Italia dan Spanyol. Sayangnya hegemoni European Super League hanya bertahan sebentar. Selang beberapa hari setelah pengumuman, 6 klub Liga Inggris menyatakan mundur. Disusul kemudian AC Milan, Inter Milan, dan Atletico Madrid. Dengan demikian, hanya Juventus, Real Madrid, dan Barcelona yang masih memperjuangkan keberadaan kompetisi tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa proyek European Super League sudah dalam kondisi sekarat. Hukuman dari UEFA yang paling menentang keberadaan ajang ini bisa menjadi akhir yang indah. Diketahui bahwa Federasi Sepak Bola tertinggi Eropa tersebut mau menjatuhkan hukuman larangan tampil di Liga Champions untuk 3 klub ini. Sayang, UEFA sepertinya tidak memiliki wewenang untuk melakukan itu. Menurut laporan Cadena Ser, Kementerian Kehakiman Swiss telah memperingatkan UEFA dan FIFA kalau Juventus, Real Madrid, dan Barcelona tidak bisa diberikan hukuman atas kasus ini. Dalam suratnya disebutkan kalau FIFA dan UEFA membatasi inovasi, mencegah kehadiran format lain, dan menghilangkan persaingan. Selain itu, kedua federasi itu juga disebut telah membatasi pihak konsumen dengan menentang alternatif persaing mereka sendiri. Surat tersebut muncul setelah kehakiman Spanyol Manuel Ruiz de Lara membawa kasus ini ke pengadilan Uni Eropa. Dilansir dari AS, Ruiz de Lara merasa UEFA dan FIFA mencoba untuk memonopoli sepak bola. AS kemudian meminta UEFA untuk memberikan komentar terkait tindakan yang dilakukan Ruiz de Lara. Sayangnya, mereka tidak memberikan jawaban apapun perihal masalah tersebut. Timnas Spanyol panggil 5 pemain baru untuk Euro 2020 tetap tanpa wakil Real Madrid. Pelatih Timnas Spanyol Luis Enrique memanggil 5 pemain baru usai Sergio Busquets positif COVID-19. Hanya saja di antara 5 nama itu tidak ada satupun dari pemain Real Madrid. Sergio Busquets dinyatakan positif COVID-19 awal pekan lalu. Situasi yang menimpa pemain Barcelona itu membuat persiapan Spanyol untuk tampil di Euro 2020 mengalami kendala. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, Busquets sempat tampil pada laga uji coba melawan Portugal akhir pekan lalu. Beruntung, setelah dilakukan tes, tidak ada pemain lain yang dinyatakan positif COVID-19. Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF segera mengambil langkah untuk mengantisipasi situasi lebih buruk. Busquets segera menjalani isolasi. Begitu juga anggota skuad dan staf lain walau sudah dinyatakan negatif COVID-19. Dari sisi teknis, Luis Enrique memanggil 5 nama baru sebagai antisipasi jika Busquets tidak bisa tampil di Euro 2020. 5 pemain itu bakal bergabung dengan skuad, tapi belum tentu dipakai. 5 pemain tersebut yakni Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, dan Brais Mendes. Satu pemain lain yang didatangkan adalah Raul Albiol, bek yang membawa Villarreal juara Liga Eropa. Nama-nama itu tidak begitu saja didaftarkan untuk tampil di Euro 2020. Mereka akan menjalani sesi latihan bersama tim, tapi status mereka adalah pemain cadangan. Jika ada pemain yang cedera atau mengalami masalah lain, mereka bisa didaftarkan. Komposisi pemain yang dibawa Luis Enrique mendapatkan sorotan tajam sejak awal, sebab dia tidak membawa satupun pemain dari Real Madrid. Spanyol untuk pertama kali akan tampil di turnamen besar tanpa pemain Real Madrid. Luis Enrique tidak memanggil pemain Real Madrid dalam daftar 24 pemain yang didaftarkan ke Euro 2020. Ex-pelatih Barcelona itu juga tidak memanggil pemain Real Madrid dalam daftar pemain 5 cadangan usai Busquets positif COVID-19. Everton sakit hati ditinggal Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti kembali melatih Real Madrid untuk kali kedua. Don Carlo sudah pernah melatih Real Madrid pada periode 2013 sampai 2015. Ancelotti sebenarnya sejak tahun 2019 menjabat sebagai manajer Everton. Pria asal Italia itu setidaknya mampu membuat Everton jadi tim penuh kejutan. Everton sempat dibawa Carlo Ancelotti di awal musim 2020-2021 kemarin menghuni papan atas Premier League. Everton mampu menghasilkan bintang baru seperti Dominic Calvert-Lewin dan kembali membuat James Rodriguez bertajil lagi. Ancelotti mendampingi The Toffees dalam 67 laga di seluruh kompetisi. Hasilnya Everton 31 kali menang, 14 kali seri, dan 22 kali kalah. Dominic Calvert-Lewin, sang striker Everton, mengaku terkejut dengan keputusan Carlo Ancelotti menerima tawaran Real Madrid. Malah ia tak sempat mengucapkan salam perpisahan. Ini sangat mengejutkan, saya tidak berharap akan seperti ini. Saya belum berbicara dengan siapapun di klub selain para pemain Everton yang bersama timnas Inggris. Kami para pemain Everton dan para staf semua merasakan hal yang sama. Kami begitu kaget.
kata Dominic. Dominic Calvert-Lewin nyatanya mampu lebih tajam di tangan Carlo Ancelotti. 16 gol mampu dicetaknya dari 33 laga di Liga Inggris dan namanya akhirnya masuk ke dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Eropa 2020. Apakah dirinya sakit hati ditinggal Carlo Ancelotti pergi? Beginilah sepak bola sekarang yang terus bergulir cepat. Kami hanya harus terus melaju ke depan. Tutup Dominic.